Di hari Minggu sore menjelang petang, cuaca di luar rumah masih terlihat dan terdengar rintiknya hujan. Berkumpullah keluarga kecil dan sederhana namun penuh dengan keceriaan, yaitu keluarga Pak Fransko dan Ibu Claire serta ketiga anaknya. Dalam suasana dan cuaca yang agak dingin, Ibu Claire sudah menghidangkan singkong goreng hasil dari kebunnya sendiri dan teh manis yang hangat untuk dinikmati bersama keluarga. Anak-anak mereka asyik dengan cerita dan membaca buku pelajaran untuk esok hari. Di tengah keasikan mereka, suara Pak Fransko memecah suasana menjadi percakapan dan interaksi keluarga yang menarik. Anak-anak, coba dengarkan Papa. Siapa yang masih ingat bacaan Injil tadi pagi waktu kita ikut misalnya streaming? Aduh, kok Mama agak-agak lupa ya, Pak? Aku lupa, Pak. Aduh, aku masih ngantuk, jadi nggak konsen denger bacaan Injilnya tadi. Lah gimana toh, satu rumah kok nggak ada yang ingat? Kamu ingat enggak, Pasifika? Ya kalau aku jelas ingat lah Pak. Wong diam-diam aku ya juga mencatat karena ada tugas pelajaran agama dari sekolah. Hehe. Isi bacaan tadi pagi dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Ceritanya tentang Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Betul sekali, Vika. Nah, itulah sebuah kejadian di luar nalar atau pemikiran kita sebagai manusia. Kalau Tuhan sudah berkehendak, semua bisa terjadi. Lalu, menurut kalian bagaimana dengan kabar dan berita tentang pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir? Gak tahu loh, Pak. Mama jadi bingung. Ikut pertemuan WK aja harus daring. Mana Mama gaptek, harus download aplikasi yang macam-macam untuk bisa ikut Zoom. Gimana nih? Iya, Pak. Aku juga pusing. Ikut Zoom aja, tapi harus gantian sama adik. Kalau kakak enak, sudah punya HP sendiri. Kapan dong, Pak? Ma, aku dibeliin HP sendiri. Biar jangan gantian sama adik nih. Iya, Ma. Kapan dong? Sabar ya, Nak. Dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, kita harus tetap sabar dan terus berdoa. Nanti kalau Papa sudah ada rezeki, pasti dibelikan kok. Iya kan, Pak? Oh, pasti. Jangan khawatir. Mama ini loh, seperti Bunda Maria saja, selalu sabar dan berserah diri. Ya, kita ambil hikmahnya saja ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kan keluarga kita jadi sering berkumpul terus. Ini juga suatu anugerah yang harus kita terus syukuri. Keluarga kita masih hidup berkecukupan, bahagia diberi kesehatan, dan karena perlindungan Tuhan, keluarga kita terbebas dari virus yang mengerikan itu. Ma, anak-anakku semua, dengar pesan Papa. Hidup dalam kondisi yang menakutkan karena pandemi COVID-19 ini bukan menjadi halangan dalam kebahagiaan keluarga kita. Ingat firman Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, dalam kesusahan, dalam kesedihan, banyak kejadian yang menimpa beberapa keluarga. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, akan memberikan kegembiraan dari semua peristiwa ini. Masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh keluarga kita untuk tetap bahagia
walaupun keluarga kita hidup dalam kesederhanaan, Tuhan bisa mengubah apapun keadaan manusia, dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kecemasan menjadi kebahagiaan, dari kesakitan menjadi kesembuhan, dari bencana menjadi keselamatan. Ingat anak-anakku, dalam 1 Petrus 4:5 ayat 7 Tuhan berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini yang harus menjadi pegangan hidup keluarga kita. Wah, aku bangga sekali. Ternyata papaku luar biasa ya. Saya berdoa semoga papa, mama, dan adik-adik kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Tentunya selalu dalam berkat dan perlindungan dari Tuhan Yesus, agar keluarga kita bisa membawa kabar sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tentunya semoga bisa seperti keluarga kudus Nazaret. Amin. Nah anak-anak, ketika kita diberi pelayanan atau tugas oleh Tuhan melalui Bapak Ibu Guru kita harus menerimanya dengan gembira dan senang hati, serta melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Karena meskipun ada tantangan, kesulitan, pasti ada sukacita dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena sesulit apapun tugas dan beban hidup kita, kalau Tuhan berkehendak dan mau menolong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita lebih dari yang kita mampu pikirkan, dan semua akan Tuhan lakukan itu pasti demi kebaikan kita dan juga kebaikan orang lain. Karena keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai kasih persaudaraan, kebersamaan, dan saling berbagi diamalkan dan diturunkan.